Namaku Dharma Stevens. Aku baru saja putus cinta dengan pacarku di Belgia. Aku mencari ketenangan di Yogyakarta. Inilah kisahanku. Aku dengar ini patungnya banyak mitosnya. Betul tidak? Mitos yang seperti apa? Dharma dari baca internet atau dari apa? Baca internet. Oh, baca internet Iya. ya. Oke, kalau dari baca internet memang banyak ya teman-teman yang dari berbagai macam sudut pandang sih, tergantung teman-teman yang datang di sini sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau karya ini sendiri sebenarnya lebih menyimpulkan atau mengingatkan kita kepada ibu kita. Jadi seorang ibu itu lebih memberikan mempunyai suatu yang berlipat-lipat atau yang berlebih. Jadi seorang itu pasti lebih dari kasih sayangnya, lebih dari perhatiannya untuk mencurahkan kepada anak-anaknya. Mas Suki ya? Halo. Siapa namanya? Nama saya Dharma dari Magelang. Dari Magelang. Iya. Dharma. Saya lagi lihat-lihat di sini di Omah Petro. Saya penasaran sama mushola ini. Ini sebenarnya apa ya? Ya ini semacam langgar itu kan seperti tempat ibadah kecil dalam tradisi Islam Jawa gitu kan. Dan dulu biasanya kalau orang-orang kiai itu punya musola kecil di depan rumahnya gitu yang bentuknya seperti ini gitu. Terus ini sebenarnya memang musola yang langgar yang lama banget gitu. Langgar itu bahasa Jawanya musola gitu. Jadi ini memang dari langgar asli yang dulu bentuknya seperti ini kemudian dipindah ke sini bangunannya sama Romo Sindu gitu. Terus langgar ini dibangun untuk didedikasikan kepada Gus Dur. Nih patungnya. Ini karya patung dari Wilman. Jadi Gus Dur itu adalah salah satu ketua NU, PBNU, cucunya dari Mbah Hasim pendiri NU gitu, Nahdlatul Ulama gitu. Nah dulu itu Romo Sindu itu bersahabat dengan Gus Dur gitu dan pernah tiktokan nulis tentang sepak bola itu balas-balasan di Kompas itu. Dulu belum zaman digital itu kita selalu menunggu balas-balasan tulisan dari antara Gus Dur dan Romo Sindunata. Terus akhirnya pernah dibikin buku tentang sepak bola ini, tulisan-tulisan di Kompas itu tentang Gus Dur dan Romo Sindu gitu. Jadi ya mereka bersahabat dan ketika Gus Dur meninggal kemudian Romo Sindu ingin mendedikasikan sebuah tempat ibadah yang didedikasikan untuk almarhum Gus Dur, dikasih nama Langgar Tombok Ati gitu. Obat hati namanya Tombok Ati. Relasi Omah Petro, Romo Sindu dan Mas Suki seperti apa ya? Relasinya apa ya? Relasinya relasi batin itu. Maksudnya tidak karena kepentingan demi kepentingan gitu. Jadi saya merasa cocok dengan semua energi yang ada di Omah Petro dan ketika ngobrol dengan Romo Sindu ya nyambung aja semuanya gitu kan, istrinya seperti itu. Lirik-lirik lagu di DJ beberapa berdasarkan puisi-puisi Romo Sindu. Menurut Mas Suki, apa keistimewaan puisi-puisi Romo Sindu? Sebenarnya gini, waktu itu aku kan bikin Jogja Hip Hop Foundation tahun 2006 dan Jogja Hip Hop Foundation itu sebenarnya aku mau menjadi produser untuk rapper-rapper berbahasa
Jawa di Jogja gitu. Terus kebetulan Romo Sindu banyak sekali menulis lirik-lirik puisi-puisi berbahasa Jawa gitu. Terus akhirnya ya udah kayak tumbuh ketemu tutup gitu. Maksudnya ya kita klop gitu, klop terus langsung kita berpikir bahwa puisi-puisi Romo Sindu itu sangat enak sekali untuk dibikin rap gitu, dan juga banyak sekali di situ bukti Jawa yang ditulis oleh Romo Sindu. Dan akhirnya ya udahlah kita meminta izin sama Romo Sindu untuk ngerapin lirik dari puisinya Romo Sindu. Awalnya Romo Sindu ragu apa bisa puisi-puisi kayak gitu dibikin hip hop gitu, dan ternyata memang album yang kita dedikasikan khusus untuk lirik-liriknya Romo Sindu itu namanya Semar Mesem Romo Mendem, itu memang sebuah album yang paling sukses di Jogja Hip Hop Foundation gitu. Dan bayangkan saja misalnya budi pekerti kuno yang kemudian kita hidupkan kembali melalui hip hop, dan tiba-tiba ya anak-anak kecil, tukang becak dan semuanya bisa menghafalkan lagu itu gitu. Jadi ya itu ajaib sih gitu. Kabarnya Mas Suki jadi takmir Mushola Tombo Ati, emang bener Mas? Apa ya, sebenarnya acaranya untuk peresmian takmirnya belum sih gitu, tapi saya cuman maksudnya gini loh, ini kan di Omah Petruk itu kan hampir semua agama dan kepercayaan coba dirangkum dalam satu tempat gitu ya. Terus dan seharusnya setiap tempat itu ada orang yang berusaha untuk menghidupkannya gitu, energinya, spiritnya gitu, dan menghidupkan ruangnya juga. Dan saya berpikir bahwa kemudian ya kenapa tidak saya menghidupkan Langgar Tombo Ati ini, karena ya dulu setiap kesini itu saya pasti pengennya sholat di sini sih, awalnya seperti itu. Pokoknya setiap aku jalan ke sini pasti pengen sholat ke sini. Nah dari situ terus ya merasa nyaman, dan ya udahlah aku yang bertugas menghidupkan Langgar Tombo Ati ini untuk hidup. Dan ya insya Allah tahun depan bikin acara resminya untuk Langgar Tombo Ati dan takmir resminya gitu. Sekarang Kill the DJ lagi garap apa Kang? Boleh dong bocoran lagunya? Kill the DJ itu lagi garap apa ya? Saya sih selama corona produksi banyak banget ya. Memproduksi, akhirnya menyelesaikan albumnya Soimah juga, terus sekarang lagi memproduksi musisi jazz dari Bali juga, terus hampir ada 8 video klip yang saya produksi selama corona gitu. Dan saya mau bikin aktivasi di tahun depan itu semuanya basicnya justru bukan panggung, meskipun tetap musik, tetap artistik gitu, tapi basicnya bukan panggung, karena ya aku nggak mau terjebak pada bahwa kemudian ketika corona banyak musisi nggak bisa manggung terus tetap nggak bisa berkarya. Jadi banyak sekali project di tahun depan yang basicnya bukan panggung tapi tetap musik gitu. Mas, kenapa namanya Kill the DJ? Wah, itu sejarahnya panjang. Dulu saya punya festival musik elektronik namanya Parkinson. Terus dulu tahun 97-98 bikin festival itu kan sebenarnya lagi banyak sekali film-film atau kredo-kredo yang bermunculan waktu itu. Nah, kayak Last Night a DJ Save My Life gitu, kayak di film 24 Hours Party People gitu kan. Terus sebenarnya nggak ada DJ yang bisa menyelamatkan hidup. Kita cuma lari aja dari masalah-masalah yang ada di dunia ini, di kehidupan kita, kemudian pergi ke klub gitu, dan untuk lari aja sebenarnya. Jadi tidak ada yang benar-benar menyelamatkan gitu. If a DJ, if your God, your idol, then I kill your God gitu loh. Jadi karena aku menemukan hal yang meskipun energinya bisa sama, tapi sebenarnya prinsipnya bisa sangat berbeda gitu. Maksudnya ketika aku mendengarkan musik dolala jadilan yang monotonik, ritmis gitu, aku mendapatkan energi yang sama dengan musik elektronik yang seperti itu. Jadi
sebenarnya benar-benar nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kalau ya yang bisa menyelamatkan kita sendiri, nggak mungkin seorang DJ bisa menyelamatkan hidup kita gitu. maka aku sebenarnya kalau DJ is a god, then I kill your god gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Maksudnya tentang pemikiran konsepsi tentang apa ya? Tentang hype-nya club goers saat itu sih. Terus ya udah namanya Kill the DJ. Aku membunuh Tuhan. Oke, terima kasih banyak ya. Siap, sama-sama. Iya. Terima kasih Dharma telah datang ke sini. Kita berjumpa di ruang yang kecil ini. Dinamai Sindu School sebenarnya sebagai arti kata school itu nasi, bukan plesetan kalau dalam bahasa Jawa itu dari kata school, sekolah. Tapi nasi itu kalau kita membaca, kita belajar itu bagaikan memakan nasi gitu. Maka ini tempat membaca lah. Nah, karena ini terkait dengan apa saja yang saya tulis, maka diberi nama Sindu School gitu.